percaya sekali lagi, Shalom. Wow, saudaraku, hari ini kita kembali bisa bersama beribadah. Karena mungkin suatu saat nanti ada waktunya kita gak bisa bersama-sama. So sebelum kita mulai ibadah ini, bilang sama sebelahnya, kasih senyum yang paling mewah dan katakan, we are family. We are family. Yes, kita adalah keluarga. Tuhan udah pilih loh Bapak Ibu. Kita ada di sini tuh bukan cuma karena kemauan atau kehendak kita. Tapi Tuhan yang sudah menentukan kita berada di tempat ini bersama-sama orang-orang seiman yang menjadi keluarga besar CDC Bogor. Wow. Saudaraku, hari ini juga Tuhan mau kita lebih lagi datang kepadanya. Dan sebagai satu keluarga, mari sama-sama kita membiasakan diri. Kita membentuk habit yang luar biasa ini. Kita persembahkan buat Tuhan. Dan habit itu adalah honor the present. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi marilah di dalam ibadah ini kita menghormati hadiratnya yang kita percaya dia ada di tengah kita. Dan yang kedua adalah save the world. Ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara untuk mencatat setiap pesan Tuhan yang hari ini disampaikan oleh hambanya yang datang dari jauh. Dari ICC Bandung, mari kita sambut dengan tepuk tangan Pastor Johnson Silaban. Wow. Nanti dia akan membawakan pesan Tuhan yang saya percaya adalah kekuatan bagi kita semua. So pastikan mencatat, dan mencatat. Baik Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga, kita akan melatih diri kita untuk mempunyai habit yang ketiga, yaitu selalu be excited. Wow. Kayaknya kurang semangatnya ya. Be excited itu berarti bersemangatlah. Sekali lagi ya. Be excited. Wow, tepuk tangan yang meriah. Saudaraku, di setiap hari Minggu sebenarnya kita berkumpul ini bukan karena kita ada masalah lalu kita datang tempat ini atau kita nggak ada kerjaan. Kita datang ke tempat ini membuang waktu, bukan Bapak Ibu dan Saudaraku, tapi ketahuilah. Setiap hari Minggu kita bersama-sama merayakan apa? Kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. So mari hari ini jangan dengan setengah hati. Seperti ayat ini boleh ditampilkan? Yes, 1 Samuel 12 ayat 24 bilang gini. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. So pastikan hari ini kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita menyembah Dia dengan sepenuh hati. Dan kita fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan pesan Tuhan. Saudara siap untuk beribadah? Saudara siap memberikan waktu ini kepada Tuhan? Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Yes. Bapa yang sangat mengasihi kami, bahkan Kau mengaruniakan anakmu yang tunggal bagi kami, yang mati bagi kami. Saat ini kami hanya bisa membalas dengan datang kepadamu, kehadiratmu dengan segenap hati. Kami mau menyanyi bagimu, kami mau memuji namamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan kebesaranmu, memuliakan namamu. Kami mau lakukan ini dengan sepenuh hati Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami Bapa. Dan kalau saat ini juga kami juga mau mendengarkan pesan-Mu. Biar Engkau bicara kepada kami melalui hamba-Mu Pastor Johnson. Biar Kau urapi dia. Kau berikan dia hikmat dan kemampuan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan pesan-Mu. Kami mau berikan waktu ini hanya kepadamu Bapa. Dan biar ibadah kami ini berkenan kepadamu.
Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah ini untuk setiap fasilitas biar diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayanmu volunteer CDC Bogor biar melayani dengan segenap hati dan Kau memberkati mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut ibadah kami. Yang siap beribadah katakan amin. Selamat beribadah. Luar biasa. Selamat pagi CDC. Ya saya percaya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Coba lihat kiri kanan kita, enggak setiap orang tuh sama dengan ada suku-suku bangsa yang berbeda. Tapi firman Tuhan katakan biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Walaupun bukan suku-suku yang sama. Dari beragam-ragam suku kita mau memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji. Kami tinggikan namamu. Biarlah segala suku bangsa menyembahmu. Kami tinggikan namamu. Karena Engkau Tuhan,
percaya kalau kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Yes, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebab Dia adalah Tuhan yang tak tertandingi. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes Tuhan, kau tak tertandingi Tuhan. Dari apapun Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Let's go. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi, sungguh tak tertandingi. Yes Tuhan, tak tertandingi Yesus. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan, harapan kami Yesus. Yes, haleluya. Mari bertepuk tangan lagi yang meriah untuk Tuhan kita. Wow, oh Tuhan kita besar. Mari kita datang sama Tuhan pagi ini dengan segala apa adanya. Datang sama Tuhan dengan membawa persoalan, membawa beban, terbuka semua di hadapannya Tuhan. Mari melekat di hatinya Tuhan. Mari datang hampiri Dia.
kita dalam keadaan baik-baik aja, mungkin mudah untuk kita bersyukur sama Tuhan. Tapi ketika keadaan kita sedang enggak baik-baik aja, atau mungkin benar-benar enggak baik-baik aja, tapi kita hari ini mau ngambil keputusan, Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu. Aku mau persembahkan korban syukur kepadamu. Aku mau meninggikan Engkau lebih daripada persoalanku, Tuhan. Sebab Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang besar. Mari agungkan Dia. Akan kami bawa. Yes Lord, yes Lord Jesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selain yang terbaik.
Mazmur bilang bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. So ayat itu Daud tulis waktu hidupnya nggak baik-baik saja. Waktu Daud lagi penuh masalah, penuh tekanan, dia hampir dibunuh. Dia nggak tahu tujuan ke depan mau seperti apa. Tapi dia bilang hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tuhanlah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, hidupku tak akan goyah. So hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini sama kayak Daud, lagi gak baik-baik saja, kondisi lagi banyak hal yang menakutkan, ke depan masih bingung mau apa. But hari ini boleh gak waktu kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, kita nyanyikan dengan lembut, lalu mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan, mendekat pada Tuhan hari ini sekali lagi. Selain yang Yes, Jesus. Mari dekat sama Tuhan. Rasakan lagi kasih-Nya. Yes, Jesus. sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Mari lebih dekat lagi. Mari katakan sekali lagi. Takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa Yes, Jesus. selain yang terbaik, Yes, Lord. yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah Yang mengalir di hatiku. yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Thank you Tuhan buat hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang baik. Di semua season, di semua musim, di semua keadaan, di semua situasi, kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Dan Kau gak pernah gagal dalam hidup kami. Hari ini apapun kondisi kami Tuhan, apapun situasi kami mau tetap memilih percaya sama apa yang Tuhan bilang. Kami tetap memilih memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Selama kami masih bernafas, kami tahu masih ada pengharapan dalam hidup kami. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus berbicara ke hati kami Tuhan setiap hari ini Tuhan. Hamba terbatas, tapi biar Roh Kudus yang berbicara lebih dalam lagi ke hati setiap umat-Mu di tempat ini. Supaya ada perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Ada perjumpaan dengan pribadi Yesus sekali lagi di tempat ini Tuhan. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang besar, nama yang hidup, nama yang berkuasa, nama yang gak pernah gagal. Setiap kita yang percaya dalam namanya, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Wow. Boleh bilang kiri kanannya sambil Bapak Ibu Saudara duduk, bilang kiri kanannya, kamu hari ini kelihatan keren banget. Wes. Ngomongnya yang jujur ya, tolong yang tulus ya. Yang tulus ya. Oke, selalu senang, happy bisa ada di tempat ini.
CDC Bogor udah kayak rumah kedua bagi saya. Setahun berapa kali ke sini. But happy banget melihat Bogor, melihat anak-anak Eros. Itu tuh jadi jadi bahan bakar buat saya untuk bersemangat setiap datang ke Bogor, karena nggak semua tempat yang kayak rumah gitu ya. Di tempat ini saya rasa ini rumah bagi saya. Dan hari ini saya berdoa, Tuhan, saya harus bagiin apa di minggu ini, karena saya nggak mau datang cuma ngomong dan nggak ada apa-apa. Tapi saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar isi hatinya Tuhan buat setiap jemaat di tempat ini. Nah, saya percaya bahwa hidup kita itu punya tujuan gitu ya, punya tujuan, punya target yang membuat kita punya tindakan atau action dalam hidup kita. Gitu, slide saya udah ada ya harusnya. Nah, kita punya action dalam hidup kita. Tapi setiap tindakan kita pasti didasari oleh fondasi hidup kita. Fondasi apa yang kita pegang dalam hidup kita itu akan menentukan tindakan kita. Dan fondasi itu ternyata ditentukan dari kepada siapa kita melekat, kepada siapa kita menyatu, union. Waktu kita menyatu dengan Tuhan, waktu kita melekat dengan Tuhan, maka kita punya fondasi yang baik, yaitu firman Tuhan. Tapi kalau kita melekat selain daripada Tuhan, fondasi kita bisa nggak jelas. Dan hidup kita kayak dibangun di atas pasir gitu ya. Ada badai sedikit langsung rubuh gitu. Tapi fondasi yang kuat hanya dibangun dari kesatuan kita dengan Tuhan atau union kita dengan Tuhan. Bahkan ternyata tindakan kita harusnya hanya sepertiga. Kalau di situ dilihat sepertiga dari fondasi dan kesatuan kita sama Tuhan. Nah, kita perlu belajar bahwa gimana ceritanya, gimana caranya bahwa tindakan kita yang kita kerjakan untuk mengejar setiap tujuan kita bukan cuma sekedar ya udahlah yang penting ya ada, ya udahlah sepenting kerja gitu ya. Ya udahlah yang penting ada. Tapi gimana caranya? Setiap tindakan kita berasal dari fondasi firman Tuhan yang baik, dan itu didasarkan pada kesatuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena tanpa kesatuan dengan Tuhan, kayaknya yang kita kerjakan ya rutinitas aja. Dan kadang melelahkan juga ya, capek banget gitu. Nah, hari ini kita mau belajar. Saya lagi merenungkan tentang Abraham. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di Kejadian 17 ayat 22. Di sana dikatakan bahwa Abraham tuh punya tujuan gitu ya. Kita tahu Abraham tujuannya menjadi bapak orang percaya gitu ya. Tujuannya besar banget. Tapi ada masa di masa hidupnya, ada masanya Abraham itu mengejar tujuannya, tindakannya dengan apa yang dia tahu. Dengan apa yang dia tahu aja gitu ya. Apa yang dia bisa. Untuk menjadi seorang bapak orang percaya, untuk menjadi bapak bangsa-bangsa, tentu dia harus punya keturunan, benar? Dia harus punya Ishak. Ishak adalah caranya dia untuk bisa menjadi bapak bangsa-bangsa. Itu adalah tindakan yang harus dia kerjakan memang. Itu strateginya dia. Memang harus punya Ishak supaya punya keturunan yang lebih banyak lagi. Amin Bapak Ibu. Itu caranya dia. Tapi yang menarik, Tuhan justru minta Ishak dari hidupnya dia. Nggak masuk akal. Katanya mau jadi bapak bangsa-bangsa. Tapi kenapa ini anak cuma satu? Kenapa harus diminta? Nah, ini saya renungkan. Saya dalami, kenapa ya seperti ini Tuhan kita? Nah, ini yang menarik. Ternyata strategi pertama dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa menerima dari Tuhan dulu. Waktu itu Abraham harus menerima caranya Tuhan dulu, bukan caranya dia. Benar ya? Caranya dia punya Ishak, tapi caranya Tuhan, mana kasih Ishakmu buat aku. Itu caranya Tuhan, dan Abraham perlu submit sama caranya Tuhan dalam hidupnya dia. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah menerima apa yang Tuhan berikan. Bilang kiri kanannya, menerima apa yang Tuhan berikan. Ini menurut aku sumber damai sejahtera. Kenapa kita nggak punya damai sejahtera? Karena kita nggak terima apa yang Tuhan berikan. Ini menurut aku obat anxiety. Menerima apa yang Tuhan berikan.
Kenapa kita nggak damai hidup kita? Karena kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Atau kita paksakan cara kita kepada Tuhan. Kita nggak terima caranya Tuhan. Kita mau caranya kita yang dipakai, bukan caranya Tuhan. Benar? Kenapa kayak gini Tuhan? Harusnya kan saya kuliahnya di Bandung. Kenapa Tuhan tempatkan saya di Jogja? Contohnya buat yang kuliah. Kita nggak terima. Padahal hidup awalnya dimulai saat kita menerima apa yang Tuhan berikan. Dan gak mudah loh untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Karena sometimes apa yang Tuhan berikan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Kok yang kayak gini yang Tuhan kasih? Kok yang kayak gitu yang Tuhan kasih? Kok gerejanya kok masih di sini yang Tuhan kasih? Saya mau yang seperti yang di sana gitu ya. Susah untuk menerima apa yang Tuhan berikan. But strategi pertama kita untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah mulai dengan menerima apa yang Tuhan berikan. Kita perlu menerima keluarga kita. Kita perlu menerima anak-anak kita. Kita perlu menerima situasi kita. Kita perlu menerima dulu sebelum Tuhan bisa pakai itu. Abraham harus menerima dulu bahwa Ishak harus dikasih. Dan dia taat loh sama Tuhan. Kepikir kalau kebayang ya kalau waktu itu Abraham menolak caranya Tuhan. Gak mau Tuhan, saya tolak aja. Mungkin dia gak jadi bapak orang percaya sampai hari ini. Tapi dia menerima. Amin, sampai di sini oke, Bapak Ibu Saudara. Menerima apa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan selalu bergerak dengan apa yang ada di tangan kita. Bukan apa yang gak ada di tangan kita. Jadi kita perlu fokus dengan apa yang ada di tangan kita. Jangan fokus dengan apa yang ada di tangan orang lain. Itu bikin kita gak happy dalam hidup. Nah hari ini, gimana caranya supaya kita bisa menerima dari Tuhan? Gimana caranya supaya kita bisa menerima rancangan Tuhan, caranya Tuhan dalam hidup kita? Nah hari ini saya mau kita belajar dari kisah Yeriko. Yeriko, kalau Bapak Ibu Saudara tahu ya tembok Yeriko ya, ini kayaknya udah sering banget. Di sekolah minggu juga diajarin sampai kita besar kayaknya udah tahu Yosua mengelilingi tembok Yeriko dan tembok Yerikonya runtuh, ini udah tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah dari sini kita mau belajar gimana kita menerima apa yang Tuhan berikan. Kita baca dulu, kita baca bersama-sama dulu ya. Kebaca nggak ya? Kecil banget ya. Yosua 6 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Katakan amin. Amin. Nah ini menarik karena tahu nggak Bapak Ibu Saudara, dari semua kota yang dikalahkan oleh bangsa Israel waktu itu, hanya Yeriko yang emang Tuhan berikan. Yang lainnya tuh emang mereka harus ambil gitu ya. Di sini dikatakan aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Berarti Tuhan memberikan Yeriko ke tangan orang Israel. Dan ada yang bilang, ada buku yang nulis bahwa Yeriko adalah first fruit, buah pertama sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Yeriko penting banget karena di Yeriko lah mereka belajar bagaimana nanti hidup di tanah Kanaan. Jadi kota ini sangat penting buat bangsa Israel hari itu. Tuhan memberikan Yeriko sebelum mereka masuk ke Kanaan. Kita perlu menerima Yerikonya kita sebelum kita sampai ke Kanaan hidup kita. Kanaan itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Tapi sebelum itu kita perlu menerima Yeriko dulu dalam hidup kita. Nah, bagaimana menerima Yeriko? Kalau di sana kita baca ada 3 poin penting yang hari ini saya mau bagikan ke Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah menghormati hari Sabat. Gimana caranya Yeriko diserahkan? Kalau kita baca di sana tadi 6 hari lamanya mengedari kota itu, dikatakan di situ ya. Dan pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ini tuh mirip peristiwa gimana Tuhan menciptakan alam semesta 6 hari. Benar? Pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Nah, ada 1 hari dalam 6 hari
yang Tuhan mau dihususkan buat Tuhan. Itulah hari Sabat. Hari Sabat. Hari Sabat. Hari Sabat bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas. Tetapi kita dengan sengaja meluangkan waktu untuk fokus dan terhubung kembali dengan Tuhan dan orang-orang yang kita kasihi. Hari Sabat adalah hari yang kita ambil untuk kita berfokus kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita harus beribadah setiap hari Minggu? Itu hari Sabatnya kita. Supaya kita fokus kembali terhubung sama Tuhan. Tapi banyak orang ibadah sih hari Minggu. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar terfokus pada Tuhan hari Minggu? Belum tentu, benar. Bisa aja kita gereja ibadah tapi pikiran kita masih aduh gimana ya besok ini gimana ya. Kita nggak benar-benar ada di sini. Badan kita ada di sini tapi hati kita nggak di sini sebenarnya. Nah kita perlu benar-benar menghormati hari Sabat. Mereka diajarkan menghormati hari Sabat waktu mereka di Yeriko. Ada waktu yang kita fokuskan untuk kita kembali terhubung kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ini kita mengejar keberhasilan yang sehat. Kita nggak mengejar keberhasilan yang kita jadi serakah sama keberhasilan. Semua hari dipakai buat bekerja. Wah itu sangat serakah akan keberhasilan. Tuhan nggak mau. Tuhan pengen kita sukses tapi dengan cara yang sehat. Tuhan mau tetap kita terhubung sama Dia. Karena apa? Supaya kita bisa menerima dari Dia. Menerima arahan untuk bisnis kita. Menerima arahan bagaimana mendidik anak kita. Menerima arahan Tuhan apa tindakan yang harus kita ambil besok hari. Tapi kan kadang manusia enggak ya. Hanya yuk kerja terus. Sampai lupa terhubung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, sampai sini oke? Tergila-gila sukses. Rakus akan kesuksesan. Saya sering omelin anak-anak mahasiswa karena saya banyak berurusan sama anak mahasiswa. Saya sering marahin mereka. Waktu mereka gak ke gereja karena ngerjain tugas. Bang banyak tugas. Saya akan kesel sama mereka waktu mereka bilang kayak gitu. Saya ajarin anak-anak saya, kalau belum hujan linggis harus ke gereja. Masih hujan air kan, masih bisa ke gereja. Kalau udah hujan linggis, ya mungkin baru susah kita ke gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya pengen ajarkan anak-anak rohani saya untuk stop dulu sama kehidupan kamu yang kesibukan kamu. Fokus dulu sama Tuhan supaya kamu bisa menerima dari Tuhan apa yang emang Tuhan kamu pengen kerjakan dalam hidup kamu. Supaya hidup kamu jadi lebih efektif. Banyak orang pintar tapi hidupnya gak efektif. Karena jauh dari Tuhan, gak terkonek sama Tuhan. Saya gak mau anak-anak rohani saya hidupnya pintar sih. IPK 4 tapi gak efektif hidupnya. Salah terus ambil keputusan. Karena gak terhubung sama Roh Kudus. Dan hari ini mari kita belajar untuk menghormati hari Sabat. Kita benar-benar fokus mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Benar-benar datang ke gereja bukan cuma sekedar mau puji Tuhan ya kita fellowship di sini. Keren banget ya fellowshipnya ya. Sejam sebelum udah tersedia makanan yang luar biasa. Tadi ada apa? Ada burger, ada apa sih tadi kue pisang itu. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya terhubung dan fokus sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa berikan apa yang emang Dia harus berikan buat kita. Amin. Good sampai di sini. Karena sometimes gini. Kan Yeskiel 20 ayat 20 bilang, kuduskanlah hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kadang kita tuh gini, kita tuh kan follow Jesus ya. Tapi kadang itu enggak, kita tuh karena kita sibuk, kita pengen bekerja, pengen ngerjain banyak hal, banyak yang mau dikejar dalam hidup kita, banyak project, banyak hal lah pokoknya. Kita enggak follow Jesus. Kita mau Jesus yang follow kita. Iya gak? Tuhan kamu lama banget, Jesus kamu lama banget, ayo cepet ini buru-buru nih ngejar target gitu. Kasihan Yesusnya. Padahal kan kita mengikuti Yesus. Artinya Yesus di depan kita. Kadang kita paksa, kita geret-geret Yesusnya, ayo cepet. Ayo cepet ini banyak hal yang mau dibuat ini, aduh banyak. Wah kasihan banget, makanya kita perlu menghormati hari Sabat. Supaya apa? Supaya Yesusnya di depan, kita ngikut. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Buat keluarga kita, Tuhan apa yang saya harus buat keluarga saya? Yesus di depan, kita ikut. Tuhan apa yang harus saya buat dengan bisnis saya ya? Yesus yang di depan,
kita yang ikut. Tuhan, apa yang saya buat ya buat ini orang tua saya lagi seru, atau kesehatan saya, atau apapun ke depan sana keluarga saya. Anak saya lagi kayak gini. Anak saya Tuhan itu didekatin sama cowok, tapi cowoknya itu buaya darat, gimana ya Tuhan? Yesus yang di depan, kita yang di belakang. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus belajar bagaimana menerima dari Tuhan dengan menghormati hari Sabat. Hari Sabat. Atau bukan cuma hari Minggu, atau hari-hari yang memang kita fokuskan untuk kita terputus sebentar dari semua kesibukan kita, terhubung sama Tuhan. Saat teduh kita, masih gak sih kita saat teduh setiap pagi mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita? Gak usah lama-lama, gak sampai 3 jam 4 jam, 15 menit. Kalau saya setiap pagi sebelum saya pergi, sebelum saya kan sibuk ya sekarang, anak, puji Tuhan anak saya udah sekolah, Bapak Ibu Saudara baru sekolah, masuk TK. Ternyata seru ya kalau ngurus anak sekolah. Karena saya nggak punya pembantu, jadi saya harus gue siapin semuanya pagi-pagi. Istri saya kerja juga, jadi istri saya udah pergi kerja duluan. Nah tanggung jawab saya lah mengurus si kecil ini. Gitu. Tapi saya sempatkan waktu udah saya siapkan sarapannya dia makan, dia duduk makan, saya akan duduk di sebelah dia. Saya akan ambil Alkitab, saya akan baca. Tuhan, hari ini apa yang harus saya buat? Bahkan itu dilihat sama anak perempuan saya. Dedi lagi apa Dedi? Dedi lagi baca firman Tuhan, Dedi lagi ngobrol sama Tuhan. Kenapa? Karena itu penting. Saya harus ajarkan juga anak saya untuk fokus dan terhubung sama Tuhan. Supaya dari kecil dia belajar gimana terhubung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa menerima dari Tuhan adalah doa. Doa adalah kunci keberhasilan. Bilang kiri kanannya, doa adalah kunci keberhasilan. Doa adalah kunci keberhasilan. Nah, doa itu bukan cuman doa. Bukan. Doa itu yang pertama justru. Lagi ada masalah. Oh, kamu cuman doa doang. Bukan. Doa itu justru yang pertama. Amin. Doa itu bukan yang terakhir. Doa itu yang pertama. Bahkan doa dibuat untuk dijawab oleh Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar sedikit tentang doa. Dari kisah perumpamaan Yesus di Lukas 18 ayat 1-8. Saya baca dengan cepat buat saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang percaya katakan amin. Ayat ini bagus banget. Kalau di bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu baca di bahasa terjemahan baru, judul perikopnya itu adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Tapi kalau kita cari di bahasa Inggrisnya, judul perikopnya enggak kayak gitu. Judul perikopnya adalah Parables on Prayers. Jadi parables itu perumpamaan tentang doa. Gimana prinsip doa? Di sini tuh Tuhan lagi ajarkan prinsip tentang berdoa. Ada beberapa prinsip tentang doa. Dari ayat di sana dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Waktu kita berdoa, kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bilang kiri kanannya, jangan jemu-jemu berdoa. Tidak jemu-jemu itu lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Benar ya? Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Not give up, not lose heart. Jangan menyerah, jangan kehilangan hati. Itulah berdoa yang tidak jemu-jemu. Tadi dikatakan di sana si janda itu selalu datang ke hakim itu, benar ya? Dengan terus-terusan datang lagi, sampai hakim itu bilang, ini orang datang wae-nya. Kesel saya teh. Udahlah saya kabulkan aja. Nah itu prinsip doa. Tidak jemu-jemu.
Hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara lagi doakan dan gumulkan? Mari jangan menyerah. Terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan menyerah, jangan berhenti 2 kali doa nggak dijawab. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Berdoa itu besar banget kuasanya. Berdoa itu yang pertama justru yang kita lakukan. Nah, saya punya cerita menarik tentang berdoa tidak jemu-jemu. Jadi tahun lalu kita tuh karena anak saya baru mau sekolah. Nah, jadi agak seru dalam antar jemput anak. Karena istri saya kerja. Dan di rumah kita tuh punya mobil, tapi mobilnya itu mobil keluarga. Gitu ya. Jadi mobil itu papa mama bisa pakai, adik saya bisa pakai, saya bisa pakai. Jadi rebutan. Kebayang ya Bapak Ibu, satu mobil dipakai 4 kepentingan. Wah, agak PR ya. Terus untuk ambilnya saya harus ambil dari rumah saya itu di Sariwangi, Bandung Utara. Saya harus membelah Bandung ke Bandung Selatan Bale Endah untuk mengambil mobil yang ada di rumah mama saya. Hampir 1 jam sendiri tuh ngambilnya. Udah gitu balikin lagi. Wah, itu capek banget. Jadi waktu saya habis hanya untuk ambil dan antar mobil. Gitu ya, hanya untuk antar jemput anak saya yang masih TK ini. Nah, jadi tahun lalu saya udah deh, kita berdoa yuk gimana Tuhan bisa kasih kita mobil. Kita pengen nyicil mobil gitu ya. Pengen punya mobil sendiri biar bisa kemana-mana bisa gitu ya. Jadi Tuhan cukupkan deh uangnya biar bisa menyicil mobil ini. Terus kita bertiga sebelum tidur pasti itu doa. Saya, istri saya sama si Win yang kecil, nama anak saya Win. Ayo Win pray, dia akan pray. Tuhan Yesus beliin Dedi mobil. Tuhan Yesus beliin Dedi mobil biar Dedi bisa keluar kota, biar Dedi bisa antar Win sekolah. Sama kok doanya itu terus. Dari tahun lalu. Tahun lalu doa. Setiap hari nggak pernah bolong. Pasti Win akan doain. Tuhan Yesus doain buat Dedi punya mobil, beliin Tuhan Yesus beliin Bapak Dedi mobil supaya bisa antar Win sekolah gitu-gitulah. Sampai awal tahun ini ada satu masa saya berdoa, saya udah nggak mau lagi doain mobil, karena nggak dikasih kan. Terus keuangan kan kita yang tahu ya, kayaknya nggak mungkin lah cicil mobil lagi nih, nggak ada lagi duitnya dari mana gitu, anak baru sekolah segala macam. Terus ada satu masa saya mau tidur, terus dia bangunin lagi. Dedi bangun, kenapa? Dedi belum doain mobil. Astaga Tuhan Yesus. Saya aja udah gak ada pengharapan buat mobil itu. Tapi dia, ya udah deh kita doa lagi. Hampir setahun lebih kita doa untuk beli mobil ini. Udahlah, yang penting Win seneng. Tapi sebulan lalu waktu di gereja, kita ibadah seperti biasa. Tiba-tiba ada seseorang jemaat panggil saya. Johnson. Dia udah berapa tahun, udah senior lah di atas saya. Iya kok, ada apa kok? Kamu nanti pulang ke rumah ya, ke rumah saya ya. Oh iya kok, kenapa? Saya mau evaluasi hidup kamu. Dia bilang, waduh saya takut juga ya. Mau dievaluasi apa? Salah saya apa ini? Anaknya di debrit sih, anaknya ada yang jahilin anaknya nggak ya? Udah takut. Saya langsung tanya, ini anaknya aman kan? Aman. Akhirnya saya pulang dari ibadah, saya ke rumahnya malam-malam. Waktu datang ke rumahnya, tiba-tiba dia bawa STNK mobil, sama BPKB mobil, sama kuncinya. Terus dia bilang gini, Johnson, ya kok kita udah doa sama Tuhan. Kita mau kasih kamu mobil ini. Ini kamu bawa, terserah mau dipakai, mau dijual, ini jadi punya kamu. Saya diam, gimana? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Yuk jangan menyerah untuk berdoa. Terus berdoa. Amin. Teruslah berdoa. Hari ini tadi saya dengar dari Pastor Chris bahwa kita punya kerinduan untuk punya gedung baru. Teruslah berdoa. Jangan menyerah untuk berdoa. Kekuatan kita hanya kekuatan lutut kita ke tanah untuk kita berdoa gitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Teruslah berdoa. Yang kedua, doa dikatakan di sana tadi janda itu selalu datang. Artinya doa adalah komunikasi. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Saya sekarang baru tahu, karena saya baru jadi bapak, saya baru tahu ternyata semenyenangkan itu diajak ngobrol sama anak kita. Ya gak sih? Jadi saya sadar kenapa Tuhan pengen komunikasi dengan kita. Karena kita pun sebagai bapak rindu banget anak kita bisa ngobrol sama kita. Sebegitunya lah Tuhan
pengen banget untuk kita membangun hubungan dengan dia. Yang terakhir, prinsip doa adalah senjata. Dikatakan di sana, belalah hakku terhadap lawanku. Siapa yang percaya berdoa adalah senjata kehidupan kita? Apapun yang lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin iblis lagi pengen menyerang hidup Bapak Ibu Saudara. Mungkin iblis lagi pengen menyerang keluargamu, iblis lagi serang bisnismu, tapi doa adalah senjata kita untuk mengalahkan tipu daya si iblis dalam hidup kita. Berdoa, selalu berdoa. Ini Pastor Johnson jauh-jauh dari Bandung cuman suruh berdoa. Yes. Berdoa adalah kunci kehidupan. Ini gak ada khotbah lain yang lebih menarik. 3 step untuk sukses kayak lebih bagus kayaknya khotbahnya. Enggak, berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Berdoa. Dan saya percaya setiap kita punya kuasa. Waktu kita doain orang ada kuasanya. Jangan takut untuk berdoa, bahkan mendoakan orang lain. Prinsip kedua untuk menerima dari Tuhan adalah berdoa. Prinsip pertama menghormati hari Sabat. Kedua prinsipnya adalah berdoa. Berdoa. Di sini saya tahu di sini juga ada powerhouse gitu ya, kayak doa pagi bareng ya. Datang powerhouse. Namanya apa ya Pastor ya? Doa pagi. Datang doa pagi. Waktu kita datang doa pagi, kita sedang bela keluarga kita di alam roh. Waktu kita datang doa pagi, kita sedang melindungi hidup kita. Datang doa pagi. Sampai sekarang saya selalu datang doa pagi. Jam 6 kalau di ICC jam 6 pagi kita datang doa pagi. Mau datang mau orang nggak datang, bodo amat. Yang penting saya datang doa pagi. Mau yang datang cuma 3 orang, bodo teuing. Yang penting saya datang doa pagi. Mau lagunya saya nggak ngerti, bodo amat. Yang penting datang doa pagi. Mau WL-nya, aduh WL-nya ini lagi, nggak apa-apa. Datang doa pagi. Masalahnya belum selesai juga, nggak apa-apa. Datang doa pagi. Mari datang doa pagi. Banjiri tempat ini untuk kita berdoa bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Berdoa bareng. Karena Allah selalu bilang kesehatan gereja itu dilihat dari persentase, bukan persentase kehadiran ibadah, tapi persentase kehadiran doa pagi. Jadi gereja itu sehat bukan karena ibadahnya rame, tapi doa paginya rame enggak. Bisa aja ibadah rame, tapi sebenarnya itu jemaat yang enggak terhubung dengan kita. Yang terakhir, ketiga, saya selesai. Di sana dikatakan, saya baca dulu Yosua 6 ayat 17 sampai 18, masih di kisah yang sama. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah pengkhususannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ini prinsip yang luar biasa. Bagaimana kita menerima dari Tuhan? Ini adalah prinsip perpuluhan. Dikatakan di sana ada barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi aneh banget ya. Yeriko ini diberikan untuk ditaklukkan, tapi dimusnahkan. Kayak nggak make sense ya. Tapi ini bagus banget ayatnya bilang. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Prinsip perpuluhan sebagai bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Hari ini khotbah perpuluhan tidak familiar ya. Di Gen Z, di Reels, di TikTok banyak diserang nih khotbah perpuluhan. Tidak eye catching, tidak menarik, tidak keren. Bodoh amat. Saya hanya tetap akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya ajarkan anak-anak saya, anak-anak rohani saya dari kuliah awal-awal semester. Saya ajarin untuk perpuluhan. Berapa jajan kamu? Sebulan dikasih mama, 1 juta bang. 100.000 kasih perpuluhan. Jangan ambil barang yang dikhususkan. Kenapa bang? Supaya pesternya kaya. Astaga. Karena gini, perpuluhan bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Hidup kita tergantung kepada siapa kita bergantung. Waktu kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan,
Kita sedang gini, saya mau bergantung sama Tuhan bulan ini. Itu tuh prinsipnya. Saya mau bergantung lagi sama Tuhan hari ini, bulan ini. Supaya apa? Supaya gini. Supaya jangan-jangan, supaya kalau kita nggak setia dengan hal ini, nanti lama-lama kita jadi nggak mencintai Tuhan lagi. Kita jadi mencintai uang. Lama-kelamaan kita udah nggak peduli lagi sama Tuhan. Lama-kelamaan kita udah nggak pernah mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan, ini kan bisnis karena saya, strategi saya kan yang hebat. Saya tuh analis marketing yang bagus. Lama-kelamaan Tuhan di mana, kita di mana. Nangkap? Ini adalah prinsip. Kenapa sih? Emang Tuhan butuh? Tuhan butuh kebergantungan kitanya daripada uangnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya suruh anak rohani saya untuk kasih perpuluhan, itu bukan buat saya, buat hidup kamu. Supaya kamu bergantung sama Tuhan. Supaya kamu bisa menerima dari Tuhan. Dari muda saya selalu ajarin. Sebelum Tuhan kasih kamu uang MM-an ya, belajar dari 1 juta. 1 juta aja kamu udah gak setia, gimana kamu MM-an di Tuhan kasih? Belajar untuk setia dari hal yang kecil sebelum Tuhan kasih hal yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara. Kan banyak diserang ya ini ya. Tapi ini kan ayatnya di perjanjian lama dibilang gitu ya. Ada kok di perjanjian baru Tuhan bilang yang satu harus dikerjakan, yang satu jangan diabaikan. Dua-duanya harus dikerjakan sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk hidup siapa sih? Untuk hidup kita. Supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. Bergantung 100% sama Tuhan. Banyak yang bilang, kan kita harus kasih hidup kita 100% Pastor. Gak usah 10%, saya mau kasih 100%. Pret. 10% aja kamu gak mau, gak usah ngomongin hidup 100% lah. 10% aja kamu takut, gak usah 100%. Pret, itu mah pret. Kalau kamu setia sama 10%, Tuhan akan lihat kesetiaan kamu. Setia, saya alami gimana Tuhan banyak banget bela hidup saya. Dari saya gak punya uang, saya selalu setia 10%. Dari gaji saya cuma 2 juta waktu itu, saya setia kasih. Dan saya lihat Tuhan semuanya, gak tahu kemarin saya bilang sama istri saya, kita ngobrol, gila ya saya, Tuhan itu tepat banget ya buat hidup kita waktunya. Tuhan itu kok gak pernah terlambat ya mau hidup kita. Waktunya pas banget nolong kita. Tuhan yang saya sembah selalu ada di setiap musim hidup saya. Tapi saya belajar untuk menerima dari Tuhan. Hari ini mulai hidup kita bukan dengan strategi kita, bukan dengan kuat gagah kita. Firman-Nya bilang rancanganku. Ada ayatnya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Gimana cara kita menerima rancangan Tuhan yang tinggi itu? Tadi dengan kita belajar menerima dari Tuhan. Kita terima caranya Tuhan. Walaupun itu kadang gak sesuai dengan yang kita mau. Di pelayanan kita mungkin di sini sebagai carousel ya namanya ya. Kita jadi carousel leader. Selama ini kita ngerjain carousel leader emang karena kita menerima dari Tuhan, atau kita sebenarnya ya udah hajar aja, kan Pastor Chris suruh kayak gini. Pokoknya hajar, Pastor Chris perintah kayak gini, ya saya kayak gini. Tapi kita nggak benar-benar menerima dari Tuhan. Apa yang harus kita buat untuk anak-anak komsel kita, carousel kita? Sebagai pebisnis, mungkin Bapak Ibu Saudara punya bisnis. Benarkah kita sudah menerima dari Tuhan? Apa yang harus kita perbuat untuk bisnis kita? Apalagi, apapun yang kita kerjakan, kita perlu menerima dari Tuhan dulu. Baru kita bisa melakukan apa yang memang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang pertama, menghormati hari Sabat. Berbicara terhubung lagi sama Tuhan. Doa adalah kunci keberhasilan. Yang ketiga, perpuluhan sebagai bentuk kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini kita mau dengar satu testimoni dari anak rohani saya, supaya dia ada kerjaan datang ke sini. Enggak ya, dia orang luar biasa. Dia zone leader, dia pegang 4 komsel di bawahnya, dia dari Telkom. Kita kasih tepuk tangan buat Astrid. Semangat ya Astrid.
Oke, selamat pagi CDC. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Astrid. Saya dari Bridge Community College, ICC Bandung. Saya berasal dari Bali dan saya sudah jadi mantan mahasiswa S1 Seni Rupa Telkom University. Terima kasih. Hari ini saya mau testimoni sedikit bagaimana Tuhan memberkati, menjaga, bahkan memelihara saya selama saya mengembalikan perpuluhan. Berawal dari sermon di gereja, dari khotbah di gereja. Hari itu khotbahnya bold berbicara tentang kita harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Selama ini saya tahu tentang perpuluhan, namun saya tahu perpuluhan itu hanya bisa dilakukan ketika kita tuh sudah punya penghasilan. Dan hari itu saya belum punya penghasilan dan saya belum pernah melakukan perpuluhan sama sekali. Lalu semakin bold lagi diajarkan ketika tentang perpuluhan waktu saya ikut kelas spiritual journey, di mana kita diajarkan untuk menjadi pengelola. Salah satunya adalah belajar mengelola uang dan mengutamakan perpuluhan. Karena perpuluhan adalah langkah untuk kita mengutamakan Tuhan, di mana kita mengembalikan apa yang sudah kita terima sepanjang kita mendapatkan berkat. Dari situ saya tersadar, oh iya ya, sepanjang saya jadi mahasiswa rantauan di Bandung, saya kan mendapatkan berkat dari orang tua saya berupa uang bulanan. Dan itu bisa terhitung sebagai berkat yang saya terima setiap bulan loh. Dan bagian inilah yang bikin saya tersadar bahwa saya tetap harus mengembalikan juga hal tersebut kepada Tuhan. Karena dengan bulanan ini saya masih bisa hidup di Bandung sampai hari ini. Memang awal-awalnya tuh awal-awal baru mau mulai perpuluhan tuh banyak challenge-nya, banyak banget. Mulai dari ragu apakah akan cukup sampai akhir bulan, apakah kalau uangnya dipakai buat perpuluhan lalu tiba-tiba saya punya kebutuhan nih, apakah cukup gitu loh sampai akhir. Karena kondisinya adalah bulanannya saya tuh suka dibagi dua sama orang tua, tergantung kondisinya orang tua. Lalu kadang tanggal bulanannya juga suka berubah, suka mundur gitu, jadi tidak pasti. Lalu ditambah lagi saya tuh juga anak seni, di mana anak seni tuh butuh beli perlengkapan buat tugas-tugas kuliah. Dan juga banyak kegiatan yang saya lakukan di Bandung sehingga saya mikirnya bahwa bisa nggak ya kalau misalkan saya berikan perpuluhan, saya cukup gitu loh sampai akhir bulan gitu. Namun puji Tuhannya saya nggak cuman disuruh melakukannya aja, tapi saya juga diajarkan untuk bagaimana cara mengelolanya. Caranya adalah dengan menyisihkan perpuluhan langsung saat kita baru banget dapat pendapatan tersebut. Baru menyisihkannya dengan keperluan dan tabungan kita. Dan percayalah, waktu kita udah mengutamakan itu, pasti ke depannya kita nggak akan kepikiran lagi dan nggak akan merasa berat lagi. Dan terbukti ketika saya berani melakukan sesuai arahan tadi, saya benar-benar diberkati Tuhan dari awal bulan sampai akhir bulan. Challenge tetap ada, kondisi menghimpit juga tetap ada, tapi Tuhan pakai komsel saya, pakai orang-orang di sekitar saya buat tetap menolong saya lah dan memberkati saya juga. Contohnya saya suka tiba-tiba dikasih makanan atau tiba-tiba kita sharing makanan, atau waktu itu ingat banget saya tuh HP saya tuh tiba-tiba error. HP saya tuh rusak dan lagi nggak punya uang buat ganti HP, tapi hari itu ada satu orang yang baik hati untuk pinjemin saya HP sampai saya bisa ganti handphone dulu. Jadi dari situ saya sadar, iya ya Tuhan tuh menyediakan loh event. Saya merasa semuanya tuh kayak nggak mungkin cukup sampai akhir bulan. Bahkan gak cuman saya saja yang diberkati, tapi orang tua saya sebagai pemberi berkat juga diberkati. Mereka gak berkekurangan di sana, mereka masih bisa biayain anak-anaknya buat kuliah, buat sekolah. Mereka juga bahkan dapat berkat dari orang-orang sekitarnya juga. Dan puji Tuhannya lagi, Tuhan perbesar kapasitas saya dalam hal pengelolaan keuangan ini dengan mengizinkan saya mendapatkan pekerjaan sebelum saya lulus kuliah.
Terima kasih. Sehingga saya nggak perlu menganggur, nggak perlu pusing lagi dan bisa memberi lebih banyak lagi untuk Tuhan. Satu ayat dari saya di Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. So saya percaya banget hari ini saya bisa sharing ini supaya bisa menggerakkan setiap orang hari ini. Hopefully sharing saya hari ini bisa memberkati setiap kita yang mungkin masih mengalami keraguan, bahkan baru mau mulai dalam hal perpuluhan. Go through it with faith. God bless you all. Thank you Astrid. Wow, saya mau undang setiap kita bangkit berdiri. Saya mau undang tim Praise and Worship boleh naik. Semuanya dapatin sesuatu hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya apapun musim hidup kita perlu tetap menerima dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari ini. Sama kayak Astrid tuh gak mudah, saya tahu kuliah. Terus dia pegang 4 home sale. Kadang harus ketemu anak, harus ulang tahun anak, patungan apa, beliin apa. Tapi dia tetap setia sampai hari ini dan no wonder Tuhan berkati dia. Dia bekerja sebelum dia lulus, sebelum dia wisuda dia udah kerja. Tuhan baik banget. So saya percaya Tuhan juga bisa melakukan hal yang jauh lebih besar buat hidup kita. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Yes, Lord. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang lagi punya banyak pergumulan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa waktu tadi saya share firman Tuhan, ada suara di hati saudara, ya saya mau untuk menerima dari Tuhan. Saya mau menerima guidance arahan dari Tuhan. Saya mau menerima hal yang baru dari Tuhan. Saya mau menerima pertolongan dari Tuhan. Karena hidup kita dimulai dengan menerima dari Tuhan. Sesuatu yang hidup dimulai dari menerima dari Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara, yes Pastor, saya mau menerima dari Tuhan. Saya mau mulai belajar untuk menghormati hari Sabat. Berbicara tentang terkonek sama Tuhan, terhubung hati ke hati sama Tuhan. Saya mau kembali lagi berdoa. Karena saya percaya berdoa itu akan mengaktifasi iman saya. Dan Tuhan tidak pernah digerakkan oleh kebutuhan, tapi Tuhan selalu digerakkan oleh iman.
Waktu kita berdoa, kita sedang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan apa yang kita lagi pengen ada dalam hidup kita. Waktu kita berdoa, kita sedang menggerakkan kasih karunia Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Berdoa bukan sekedar menghabiskan waktu, tapi waktu kita berdoa, kita sedang menggerakkan mata Tuhan untuk melihat hidup kita. Bahkan kita mau untuk kembali setia, mengembalikan perpuluhan. Karena itu bentuk kebergantungan kita sama Tuhan. Bukan kita nggak bergantung sama hal di luar Tuhan. Kita nggak bergantung sama harta kita. Kita nggak bergantung sama duit kita. Kita nggak bergantung sama kesuksesan kita. Kita nggak bergantung dari apapun selain Tuhan. Waktu kita mengembalikan perpuluhan, kita sedang belajar submit bahwa ya saya mau bergantung sepenuhnya dari Tuhan sebagai sumber satu-satunya dalam hidup saya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau untuk mengambil langkah-langkah iman itu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Boleh Bapak Ibu Saudara taruhkan tangan kananmu di dada. Hanya setiap engkau saja yang mau. Oh rabasi kalalata bahaya karabasi. Riamura tasabakaya labaka. Siriara labahaya ralabasi kaya ralabaka. Sikarala bahaya ralabaka ya ralabaka. Sikiriura lata bahaya ralabaka. Tuhan, hamba mengangkat tangan hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang menaruhkan tangan kanannya di dada, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidup mereka benar-benar mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Biar mereka mengalami experience yang baru dengan Tuhan. Supaya kekristenan kami bukan kekristenan yang kering agamawi, tapi kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami belajar menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, ketika kami belajar untuk mengambil apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami mau belajar Tuhan dengan kesetiaan kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami terus berdoa kepada Tuhan, kami terus menghormati hari Sabat, bahkan kami setia sama perpuluhan. Hamba berdoa buat setiap mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Menarik kasih karunia Tuhan, menarik kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka mengalami kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan bela hidup mereka, Tuhan bela keluarga mereka, Tuhan bela pelayanan mereka, Tuhan bela ekonomi mereka, Tuhan bela anak-anak mereka, Tuhan bela semua Tuhan. Tuhan, kami butuh pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit Tuhan, kami mau menempatkan rasa aman kami di dalam Tuhan. Biar rasa aman kami, ketenangan kami hanya di dalam Yesus. Karena kami tahu Tuhan yang akan membela semuanya dalam hidup kami. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ibu silahkan duduk kembali. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Wow. Luar biasa, hari ini kita diingatkan untuk hal yang paling sederhana. Yang menjadi nafas hidup kita sebagai orang percaya, yaitu doa. Colek sebelahnya bilang, doa bro, doa kembali sis. Wow. Terima kasih pesannya Pastor Jansen yang hari ini juga hadir bersama teman-temannya. Buat Astrid, terima kasih kesaksiannya. Buat Edgan, terima kasih juga udah datang. Dan buat Elvia, terima kasih. Boleh kita kasih applause sekali lagi buat mereka yang udah jauh-jauh datang. Wow, thank you so much. Oke, terima
Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara juga yang setia berhari Sabat, beribadah setiap minggu. Kami mengucapkan welcome home. Dan kami mau menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hari ini bergabung bersama kami beribadah. Kalau tidak keberatan boleh mengangkat tangannya karena kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Yes, silakan. Boleh diberi salam bagi yang baru pertama kali. Selamat datang di keluarga besar CDC Bogor. Wow. Anda adalah bagian dari keluarga besar CDC Bogor. Mari beribadah bersama-sama. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, sampailah kita kepada hal yang paling indah. Yaitu di mana kita bisa memberikan bagi Tuhan kita. Bagi pekerjaannya, untuk kegerakannya. Dan Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada nomor rekening untuk persepuluhan, untuk diakonia, dan untuk operasional CDC Bogor. Dan yang kode kris ini adalah untuk operasional CDC Bogor ke rekening persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara tunai, boleh dimasukkan ke dalam amplop coklat yang ada di bangku Bapak Ibu. Dan hari ini juga ada amplop khusus untuk persembahan Natal. Jadi bagi Bapak Ibu yang memberikan secara tunai dan merasa kurang dengan amplop yang cuma sebesar ini, mungkin Anda membutuhkan kantong kresek atau karung, boleh mengangkat tangan dan Asyir akan membantu Bapak Ibu dan Saudara. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita akan lihat firman Tuhan. Dan ini firman yang sangat sering diucapkan, disampaikan pada saat memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan amin. Tapi lebih jauh kita akan bahas dulu ayat ini sekitar 20 menit ya Bapak Ibu dan Saudara. Ayat ini bilang apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Bapak Ibu, namanya rela itu tidak mengharap kembali. Tuhan gak mau kalau kita memberi, kita mengharap nanti Tuhan akan balas kembali. Dan kedua, kita memberi tidak boleh dengan sedih hati. Sedih hati itu pasti kita paham semua ya. Memberikan tapi aduh ini uang saya yang berharga, saya memberikan, itu sedih hati. Yang ketiga, Tuhan juga gak mau kita memberikan secara terpaksa. Katakan terpaksa. Tuhan tidak mau itu Bapak Ibu dan Saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang kaya. Dia memiliki seluruh isi dunia ini. Dia tidak mau kita memberi kalau kita tidak rela. Dia tidak mau kita memberi kalau kita sedih. Dan dia tidak mau kalau kita memberikan dengan terpaksa. Karena kalau kita seperti itu, kita tidak bisa memberi dengan sukacita. Hari ini Tuhan mau kita memberi dengan sukacita. Bukan jumlahnya Bapak Ibu dan Saudara, tapi hati yang memberi dengan penuh sukacita. Colek sebelahnya, katakan beri dengan sukacita. Ya, kalau Bapak Ibu sudah siap memberi, mari kita memberi bersama-sama. Silakan. Baik, terima kasih buat kita yang telah memberi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan memberi doa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa yang mengasihi kami, yang telah memberkati kami sedemikian rupa, sehingga kami bisa Engkau berikan kesempatan
untuk memberikan apa yang ada pada kami bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan hari ini ya Bapa, kami mau memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, tidak dengan sedih hati dan tidak dengan paksaan. Engkau yang melihat hati kami dalam memberi Bapa. Kami percaya bukan masalah jumlah, tapi kami percaya Engkau yang melihat hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami berikan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Yes. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita beribadah dengan luar biasa. Kita menikmati, memuji, menyembah Tuhan. Kita mendengarkan pesan Tuhan, dan semua ini karena ada orang-orang yang kita kenal dengan istilah volunteers atau tenaga sukarela yang telah memberikan waktunya, memberikan tenaga untuk kita bisa beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita apresiasi sambil kita katakan 3, 2, 1. Thank you volunteers. Yes, terima kasih. Terima kasih kepada volunteers yang telah memberikan waktunya, tenaga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudaraku. Yes, luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu dan keluarga yang besar CDC Bogor yang dikasih Tuhan, kalau Anda tergerak untuk melayani, mari kami mengundang. Tentunya mengikuti kelas spiritual journey terlebih dahulu. Yes. Dan untuk minggu depan, ibadah akan dilayani oleh, ini gantengnya hampir kalah oleh Pastor Jansen. Ya kalau Tuhan berkenan, saya akan menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. So pasti datang untuk umum. Untuk umum jam berapa? Jam 9 pagi. Tapi kami mengharapkan untuk Bapak Ibu bisa datang lebih awal untuk mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan untuk Eros, nah Bapak Ibu khusus untuk Eros, hari ini adalah perayaan ulang tahun Eros CDC Bogor yang kedua. Wow. Dan saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebenarnya Eros itu tanggal 8 Oktober, tapi dirayakan khusus hari ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan untuk ibadah ataupun sekolah minggu atau di kita dikenal dengan CDC Kids, jam 9 bertepatan dengan ibadah kita di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 3 dan 4. Oke, nah ini yang menjadi dapur dari CDC. Inilah yang membuat kita ada sampai saat ini, yaitu doa. Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi. Ini luar biasa Bapak Ibu, selain datang beribadah, mari kita berdoa bersama. Karena dalam doa ini kita berdoa syafaat bagi bangsa negara, bagi jemaat yang sakit, bagi jemaat yang membutuhkan. Dan kami undang, karena doa ini adalah sumber dari kekuatan kita. Setiap Sabtu pagi jam 7. Jam 7 ini gak pagi-pagi amat loh Bapak Ibu dan Saudaraku. Ada yang biasa bangun jam 4, ada yang biasa bangun jam 5. Jadi jam 7 masih banyak waktu ya Bapak Ibu dan Saudaraku. Atau kurang pagi, mau dibuat jam 4 pagi. Oke, Sabtu ini saya rindu Sekretariat CDC Bogor dipenuhi orang-orang yang berdoa bersama. Wow. Yes. Dan satu lagi yang penting ini Bapak Ibu dan Saudara. Kersel, tepuk tangan buat Kersel. Kelompok kecil yang saling memperdulikan. Jadi di kelompok ini saudara bisa dengan tenang cerita mungkin masalah-masalah yang agak private atau pribadi. Kalau kita di dalam kerumpunan yang besar ini, mungkin kita nggak bisa cerita secara private, secara pribadi, tapi dalam Kersel. Kelompok yang saling memperdulikan, yang saling memperhatikan, yang saling mendukung. Bukan cuma kami bantu doa, tapi dalam realnya sebenarnya seperti gereja mula-mula. So pastikan Bapak, Ibu dan Saudaraku tergabung dalam Kersel yang ada. Ada khusus spesial ibu-ibu, ada untuk remaja dan anak muda, ada juga untuk keluarga.
Pastikan yang belum bergabung dalam Carousel, gabung di dalam Carousel. Sesuai dengan waktu dan kebutuhan Bapak Ibu. Nah tadi saya singgung soal spiritual journey. Kami sepakat CDC Bogor untuk menjadi volunteers atau pelayan di tempat ini. Anda harus mengikuti suatu kelas spiritual journey. Dan kelas ini sebenarnya kelas yang sangat bagus. Karena dalam kelas ini sudah dirangkum sedemikian rupa. Di mana kita bisa mempelajari tentang kekristenan, tentang dasar-dasar agama, keselamatan, tentang Tuhan kita Yesus Kristus. So pastikan Anda tergabung dalam kelas ini. Di sini saya mau lihat yang sudah mengikuti kelas spiritual journey boleh angkat tangan dan tepuk tangan bagi Anda semua. Wow. Untuk bulan September ini akan diadakan tanggal 28. Ini sudah kelas kedua ya Bapak Ibu dan Saudara. Minggu depan sudah masuk kelas Empower Class. Jadi pelajaran kedua. Pastikan Anda yang sudah mengikuti kelas pertama untuk selalu ikut. Dan Bapak Ibu dan Saudara, seperti biasa di CDC Bogor tidak boleh pulang dulu sebelum berfellowship. So pasti setelah ibadah ini selesai, kita berfellowship dulu. Satu sama lain saling tanya, melepas rindu dalam 1 minggu ini apa kejadian apa yang belum diceritakan. So sama-sama kita bangun kebiasaan ini. Di samping kita ada segelas kopi buat kita nikmati bersama. Bapak Ibu, kopi ini mungkin kopi biasa. Tapi karena dinikmati bersama orang yang luar biasa akan jadi sangat indah. Oke Bapak Ibu dan Saudara, mari kami mengundang Pastor Chris untuk menutup doa. Kita dapat sesuatu dari Tuhan hari ini. Kita menerima sesuatu pesan Tuhan buat kita. Saya diingatkan kembali bahwa hal yang bagus bagi saya. Tuhan di depan, saya ngikut. Amin enggak? Tuhan yang di depan, saya ikut. Jangan dibalik. Kita di depan, Tuhan ngikut. Itu yang salah. Ya, nangkep ya hari ini ya. Artinya Tuhan memberikan sesuatu bagi kita hari ini. Siapa yang dapat berkat hari ini? Angkat tangan melalui firman Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you banget untuk Pastor Jensen. Firmannya bagus banget. Kita dapat sesuatu. Dan hari ini juga kita bisa merasakan kebersamaan di tempat ini. Kita terus gak jemu-jemu berdoa ya, sampai ada jawaban dari Tuhan tentang pergumulan kita apapun. Ya. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan berikan dari apa yang kita ada di tangan kita. Kita harus kerjakan dari apa yang ada. Dari apa yang ada di tangan kita, apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kerjakan. Tuhan memberkati, bagian Tuhan memberkati, bagian kita kerjakan, amin. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan Yesus. Terus Tuhan, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Berkat-Mu. Bahkan penyertaan-Mu bagi kami semua. Tuhan pelihara hidup kami. Kami bersyukur. Tuhan beri kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terpujilah Engkau untuk selama-lama. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, Tuhan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.